Perkenalkan, nama saya Raffi Ardana dari Ekonomi Pembangunan 23, Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Halo semuanya, kenalin aku Sabrina Nazar dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023, UPN Veteran Yogyakarta. Kita sebenarnya masih jauh nggak sih? Bentar lagi, depan situ tuh. Bentar lagi juga nyampe kok. Terus kenapa kita makan di sini? Ya karena aku sering makan di sini dan FYI itu punya kating kita tahu. Hitung aja kita bantu usaha dia. Lagi pula itu keren banget. Udah sibuk kuliah, sibuk organisasi, masih bisa loh bantu usaha keluarganya. Nah, tuh tempatnya. Yuk. Halo Teh, apa kabar? Kenalin ini teman aku, anak EP juga. Aku Raffi dari FP3. Maaf, gimana kalau kita langsung boleh? Pas pertama kali sampai sana sih tempatnya ya bersih, Badera juga welcome gitu sama kita. Jadi pembawaan kita juga bisa asik gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dera Wulandari, biasa dipanggil Dera. Aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan 2022. Aku kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Dan aku di sini memiliki usaha bersama keluarga yaitu Warmindo Palem Keli. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja Teh? Akhir-akhir ini kuliah, terus aku ikut organisasi, DPM, sama kepanitiaan yang fakultas sih ya. Terus hari ini ada kegiatan apa aja? Tadi pagi ngawas animasi, proker animasi, viral gitu. Oh. Iya. Tahu yang viral? Tahu? Apa tuh viral apa tuh? Itu tuh kayak semacam lomba, mungkin kalau kayak di Masipa tuh kayak gede gitu loh. Oh. Iya, lomba-lomba kayak gitu. Terus kata Bina di sini makanannya enak. Ya, alhamdulillah ya kalau dia bilang enak. Tapi kebanyakan sih bilangnya kayak gitu ya. Jadi ya termasuk enak juga sih. Karena yang masak juga, yang karyawannya juga udah kerja udah lama. Jadi udah tau lah resep-resep yang enak tuh seperti apa. Kalian udah makan belum? Belum sih. Nah, Tadi yaudah kita yuk, belum. kita masak, kita makan. Masak buat kalian. Boleh? Oke. Mbak, ini kan kita udah masak nih. Kita boleh nggak sih sambil nanya-nanya soal Warmindo ini juga sama Mbak, sambil kita makan aja? Boleh, silahkan. Mungkin aku mau nanya dulu kayak Mbak, ini tuh dibukanya tuh tahun berapa sih tempat ini, Warmindo ini tuh dibukanya kapan gitu? Kalau Warmindo buka awalnya itu dari tahun 2018. Dan ini alhamdulillahnya tuh Warmindo pertama yang di daerah Jakarta gitu. Terus ini kan Warmindo nih udah lebih dari 5 tahun nih Kak. Ada nggak sih masa-masa sulit kalau misalnya tuh pas bagian COVID gitu Kak? Ya itu struggle-nya tuh di situ waktu COVID itu. Jadi kan karena ya maksudnya pada orang-orang semua pada di rumah kan, terus ya mahasiswa juga kebanyakan dipulangin pada pulang gitu kan. Jadi ya itu waktu COVID 2020 ya, Iya, 2020 gitu, setahun gitu kan kayak susah nih kita tuh harus gimana sih cara menarik pelanggan lagi gitu. Dan alhamdulillahnya kan ada Gojek gitu kan kayak online gitu, kayak itu membantu sekali. Mungkin aku mau nanya sih Mbak, ini nih Warmindo ini tuh bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau Warmindo sendiri itu dari jam 5 pagi sampai jam 1. Oh, Yes, jam 1 pagi. jadi nggak 24 jam? Enggak 24 jam, iya. Oh, tapi ada jam ramenya gitu nggak sih Kak? Kalau jam ramenya itu biasanya malam, sore ke malam sih biasanya, iya. Mungkin ya habis asar gini, jam seginian tuh sampai malam. Terus aku penasaran nih Kak, kenapa sih Kakak ingin membuka Warmindo ini? Karena jarang gitu Kak, kayak mahasiswa tuh mau membuka usaha Warmindo.
Nah, disclaimer dulu, ini kan Warmindo ini kan usaha dari keluarga ya. Jadi di sini posisi aku membantu usaha nenek. Jadi mau nggak mau ya karena nenek udah nggak ada yang jagain. Jadi otomatis akulah yang sebagai cucunya menemani usaha nenek. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau nggak ada karyawan juga, nah itu aku yang ngebantu, aku turun tangan seperti itu. Mungkin kan tadi kakak bilang ini Warmindo pertama ya di Jakarta. Nah, dari Warmindo ini tuh Pam Kuning ini itu cuman satu doang atau mungkin ada cabang-cabangnya gitu kak? Kalau ngomongin cabang, alhamdulillah banyak ya, Oh, alhamdulillah. Jadi nggak cuma di Jakal, di Gejaya juga ada. Di mana di daerah sana juga ada, aku lupa namanya apa ya jalannya, tapi sekitaran Pogung tuh alhamdulillah ada Burjo Warna Kuning, Warmindo. Lumayan banyak juga ya. Iya alhamdulillah. Kalau ditanya berapa, ya alhamdulillah aja lah. Alhamdulillah. Karena gimana ya agak Iya, gimana sungkan gitu. juga mungkin. Iya sungkan. Terus kan ya Kak, kuliah tuh kayak udah pusing gitu ya Kak. Gimana sih cara ngebagi waktunya kuliah, organisasi, sama bisnis ini nih Kak? Kalau dari akunya sendiri, mungkin dari pagi sampai siang lah aku kuliah kelas gitu kan. Terus mungkin kalau dilanjut sama rapat-rapat DPM, yaitu sore sampai paling jam 8 jam 9-an. Nah, terus dari jam 9 sampai jam 1 itu mungkin aku yang ngebantu. Kalau misalnya lagi rame, itu aku yang turun tangan gitu ngebantu karyawan. Kalau posisi apalagi kalau rame ya, kan karyawan cuman ada 2 gitu, otomatis gak bisa nih nggak ke backup. Jadi aku yang harus turun tangan, aku yang ngebantuin mereka. Terus kan tadi bukanya dari jam berapa kan tadi? Dari Jam 5. jam 5 sampai jam 1 pagi Iya. gitu ya. Nah, itu tuh kira-kira belanja keperluannya tuh kapan sih, Kak? Keperluannya tuh sehabis subuh. Setelah subuh ya baru kita mulai masak itu paling jam 5:30 tuh udah mulai masak. Terus kayak untuk di cabang ini tuh target pasarnya tuh siapa sih Kak? Kalau buat Warmindo yang di sini ya, yang di Pogung Baru ini kebanyakan mahasiswa UGM. Ya, tapi banyak juga teman-temanku yang nongkrong gitu, teman-teman dari SMP, SMA itu sering nongkrong lah di sini. Kalau misalnya mereka ya tinggal calling-calling aja lah, biar ada di Burjo nggak gitu, ada ya udah langsung nongkrong di sini sama banyak kan gitu. Terus teman-teman kuliah nih dari anak-anak EP sendiri nih sering nggak sih kayak datang ke sini atau nongkrong di sini gitu? Kebetulan kan jarang ya akhirnya ini, mungkin karena jauh juga, terus kosnya mereka kan emang daerah UPN, jadi jarang gitu. Dulu pernah waktu semester 1 semester 2, jadi setelah habis futsal tuh pada kesini nongkrong kesini. Terus aku mau nanya nih Kak, nanti kita boleh nggak sih Kak wawancarain pengunjung yang ada di sini? Boleh silahkan. Mau sekarang aja atau gimana? Boleh sekarang ya? Boleh, oke. Yuk, nanti coba kita cari. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Mas. Perkenalkan saya Sabrina dan teman saya. Dan aku Raffi. Di sini kita mau sedikit interview aja sih Kak tentang Mungkin pertama aku mau nanya, Mas nih tahu tempat ini dari mana sih Mas? Oh, saya rumahnya tinggal di sini. Saya di Blok A. Pasti tahu sini. sebelumnya mungkin perkenalan Masnya dulu nggak sih? Oh iya. Ya, perkenalannya boleh Mas. Ya, saya Tommy. Ya, penunggu lama sini. Ya, Burjo ini ada. Saya sudah di sini lama. Udah 5 tahun lebih ya berarti ya. Dulu ini julukannya Burjo terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa bisa gitu? Ya nggak ada yang lain. Di sini doang ya? Sini yang paling besar. Sampai akhirnya mulai banyak yang lain. Tapi awal-awalnya sini. Gitu. Berarti udah sering banget kesini ya? Maksudnya kenapa sih kan udah mulai banyak burjo-burjo yang lain tuh, cuman kenapa akhirnya milih buat tetap di sini-sini terus itu? Ya pertama pasti karena dekat rumah. Tinggal ngesot aja kan udah sampai nih. Yang kedua punya tempat parkir. Iya. Jadi ya walaupun saya sebenarnya bisa parkir dulu ya ke rumah, tapi ya di sini tersedia ya itu udah nyaman banget. Kalau di Burjo tempat lain kan
kadang-kadang suka sulit gitu. Ya ini yang masih available lah pasti parkirannya gitu. Kalau boleh tahu, Masnya habis pesen apa nih di sini? Pasti selalu kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam ya, soal kopi hitam. Iya, pasti selalu. Saya kalau pesan di sini itu pasti bisa 3 gelas, 4 gelas. Saya datang ke sini tuh pasti pagi hari. Paling cuma 10 menit, 15 menit berangkat kerja. Pulang kerja ke sini Terus lagi. sore, iya, malam, tengah malam menjelang mau tutup ke sini Sini lagi. lagi. Jadi sehari 3 kali udah kayak makan. Udah jadi kewajiban rutinitas juga Iya, tuh kan. kayak ada autopilot pasti ke sini. Terus rating tepat ini nih Mas, berapa sih Mas? Skalanya berapa? Dari bintang 5 udah paling Bintang tinggi. 5. 4,9 lah. 4,9. 0,1-nya 0,1-nya? karena nggak buka 24 jam. Oh, Kalau iya. 24 jam, jam 3 pagi saya ke sini. Apalagi kalau misalkan masih bangun atau Iya. ngadain nonton bola di sini kan juga enak kali ya, bisa rame juga gitu. Tapi ya memang kalau di sini kan hambatannya RT-nya sini. Oh iya. Ya memang lingkungan banyak penduduk. Pasti kalau misalnya gaduh juga pasti Iya sih. Betul. bakal digerebek malah. Iya, malah jadi bermasalah juga nanti Iya, kesininya malah ya. masalah. Jadi ya bisa dipahami lah kalau nggak 24 jam. Mungkin nanya-nanya sekitar itu aja sih Mas. Iya, Makasih oke. banyak Yuk, ya. Mohon makasih. maaf banget Ya, mengganggu Mas. waktunya. Ya, Terima kasih sukses banyak ya. Mas. Iya, terima kasih banyak ya Mas. Mari. Kak, sebelumnya terima kasih nih Kak atas waktunya kita bisa berkunjung di Warmindo ini. Makasih banyak juga atas insight yang udah kakak kasih ke kita. Udah banyak pelajaran-pelajaran lah tentang gimana kewirausahaan selama ini yang kakak lakuin. Mungkin terakhir kakak bisa gak sih ngasih motivasi nih buat teman-teman KMEP lain ataupun buat teman-teman maba yang sekiranya mau buka usaha tapi masih ragu atau takut gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat kalian udah nyempetin hadir ke sini, udah nge-shoot, bantu-bantu masak tadi ya. Buat motivasinya, buat KMEP sendiri tetap semangat. Karena usaha kayak gini tuh nggak gampang, nggak segampang itu. Terus aku juga belajar dari mama, dari keluarga gitu. Kalau misalnya mau buka usaha itu harus sabar dan berani. Intinya tuh berani. Mau ngambil resiko lah. Jadi kalau Warmindo ini kan nggak selamanya selalu di atas, Mas. Dapat untung yang besar gitu. Pasti ada masanya naik turun lah. Ada yang waktu kita masa sepi, warung yang sepi. Jadi kayak yang penting buat teman-teman yang mau buka usaha tetap semangat lah. Apapun itu resikonya dihadepin. Yang penting ikhlas dan sabar. Ya. Kalau gitu kami izin pamit dulu ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih atas juga. waktunya. Iya. Banyak ya Kak. Dan aku memiliki harapan buat Warmindo Palem-Kuning sendiri. Semoga Warmindo Palem-Kuning ini makin maju, makin membuka cabang lagi di daerah-daerah lain, lalu makin tumbuh lagi seperti dulu. Semangat! Gimana perasaan kamu setelah ngelakuin hal itu tadi? Perasaan aku sih senang banget ya. Ini juga pengalaman pertama aku untuk jadi MC dalam kisah manis ini. Terus aku juga senang bisa belajar tentang Warmindo itu seperti apa, makanannya ada apa aja, cara masaknya apa. Lalu kita juga berinteraksi dengan pelanggan. Itu aja sih dari aku. Yang pasti aku ngerasa seneng banget dong karena jadi tahu gimana sih proses di balik pembuatan kalau misalkan kita ke Burjo. Terus juga aku seneng banget karena bisa sharing-sharing juga sama Mbak Dera, bisa tahu lah gimana proses perjalanan dia buka Warmindonya itu, walaupun itu bisnis keluarga, tapi kan ada bantuan juga dari Mbak Deranya juga. Terus gimana bisa tahu gimana cara Mbak Dera bagi waktu antar kesibukan organisasinya, kuliahnya, juga bantu Warmindo. Dan pastinya juga ngerasa terhormat ya dipercaya buat jadi MC pada kisah manis kali ini. Baik lagi tahu tapi. Kamu makan dong.